Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal asrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katibul asar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sadatil akhyari amma ba'du. Kami dari kelompok 12 ingin sedikit memaparkan materi mengenai survival, yang mana pada pembahasan kali ini kami memiliki 6 subjudul pokok. Yang pertama, pengertian survival. Yang kedua, makna dari kata survival. Yang ketiga, pedoman yang harus digunakan. Yang keempat, survival individu. Yang kelima, survival kelompok. Dan yang terakhir, tindakan saat musibah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Siti Soleha. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian survival. Survival berasal dari bahasa Inggris yaitu survive atau to survive yang berarti bertahan hidup. Survival adalah mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapat pertolongan. Sedangkan menurut pengertian lain, survival adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok orang terdiri dari kehidupan normal, baik secara tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal. Makna dari kata survival. Setiap huruf dari kata survival merupakan singkatan dari langkah-langkah yang harus kita ingat dan lakukan, yaitu yang pertama S, size of the situation. Pandailah dalam menilai situasi, setiap kondisi, lingkungan, dan perubahan-perubahannya yang harus betul-betul diperhatikan agar selamat. U, under heads makes wasted. Jangan tergesa-gesa biar lambat asal selamat. Setiap tindakan seharusnya dipikirkan untung ruginya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan kematian. R, remember where you are. Ingat di mana kamu berada, baik posisi harfiah yang berarti lokasi di mana berada maupun posisi yang berarti kondisi dan kedudukan diri pada saat itu. V, vanquish fear and panic. Kuasai diri dari rasa takut dan panik yang dapat mengumpulkan nalar dan pikiran yang jernih. I, improve. Perbaiki diri dari kesulitan. Gunakan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. V, value living. Hargailah kehidupan. Jangan sisakan hidup dengan keputusan ceroboh. Buang pikiran jauh-jauh dari bunuh diri. A, act like native. Sesuaikan dengan penduduk setempat. Sesuaikan dirimu dengan lingkungan sekitarmu. L, learn basic skill. Pelajari dasar-dasar pengetahuan dan latihlah kemampuan di alam bebas. Berbagai teknik survival telah dikembangkan untuk menghadapi kondisi medan yang memang beragam. Kita mengenal survival laut yang dipersiapkan untuk menghadapi kecelakaan di laut, survival di padang es bagi yang tersesat di pegunungan dan padang salju. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan definisi dari survive, suatu usaha untuk mempertahankan hidup dalam keadaan darurat dan berusaha untuk mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang ada dan perjuangan untuk hidup. Pembagian survival. Ada 4 pembagian survival, yaitu yang pertama yaitu survival di hutan, survival di laut, survival di padang pasir, survival di kutub. Sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Eva Fakhiro. Padanya saya persilahkan.
Selanjutnya, C. Pedoman yang harus digunakan. Hiduplah dengan segala yang ada di sekitar kita. Jangan menggantungkan diri pada bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Dalam kalimat di atas, pedoman yang harus digunakan adalah pedoman untuk harus hidup, yang berarti H. Hadapilah situasi sulit dengan tenang dan bijaksana. A. Akal merupakan senjata ampuh. R. Rasa takut harus dihilangkan. U. Usaha melepaskan diri dari berbagai hal. S. Semangat dan tekad untuk mempertahankan hidup. H. Hormati adat setempat. I. Istirahat. D. Jangan sampai terjebak. U. Usahakan selamat dan jaga kesehatan. P. Praktekan. Dalam teknik jungle survival, secara umum, teknik ini dibagi menjadi dua macam tindakan. Tindakan yang pertama adalah tindakan secara umum atau biasa dikenal oleh para pecinta alam dengan teori stop. Tindakan berikutnya adalah tindakan pada saat terjadi musibah. Mari kita mulai membicarakan tentang beberapa tindakan secara umum. Tindakan umum. Dalam menghadapi situasi yang sulit, berusahalah untuk tetap tenang, istirahat yang cukup, perhatikan kondisi tubuh, dan ingat pedoman stop. S sama dengan stop atau berhenti dan beristirahat. T sama dengan thinking atau berpikir dan menyadari masalah yang dihadapi. O sama dengan observasi atau mengamati keadaan sekeliling. P sama dengan planning atau membuat rencana mengenai tindakan yang akan dilakukan. Masalah yang dihadapi seseorang akan lebih banyak daripada berkelompok, karena semua resiko yang akan terjadi hanya dihadapi sendirian. Jangan bertindak sendiri jika survivor lebih dari satu orang. Adanya pembagian tugas dan kerjasama kelompok dapat menghemat waktu dan tenaga. Demikian juga masalah psikologis akan lebih teratasi. Tumbuhkan rasa kebersamaan berkelompok dan toleransi antar individu. Pilih salah seorang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Buatlah rencana dan ambil keputusan berdasarkan musyawarah. D. Survival individu. Berada pada keadaan survive seorang diri, selain menghadapi masalah teknis juga akan mengalami masalah kejiwaan. Sendiri dalam kondisi survival akan mengundang rasa kesepian, bosan, takut, ataupun panik. Kesepian dan bosan dalam kondisi ini seorang diri adalah masalah yang sangat besar yang harus dapat diatasi ataupun dihindarkan. Karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa tertekan yang bisa menghilangkan semangat dan keinginan hidup saat survival. Secara psikologis, pencegahan kesepian dan kebosanan sama seperti mengulangi rasa takut dan panik. Jaga pikiran kita dengan mengerjakan sesuatu yang akan berguna bagi kondisi survival ini, tapi tetap menjaga dan memelihara emosi, kesadaran, dan fisik kita. Baik, lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang survival kelompok. Berkelompok dalam keadaan survival lebih banyak keuntungannya daripada survival perorangan. Karena pada survival perorangan seluruh bahaya akan dihadapi seorang diri. Dengan berkelompok akan tersedia banyak tenaga untuk melakukan pekerjaan dan adanya komunikasi serta saling menjaga. Walaupun dalam bentuk berkelompok, banyak hal yang dapat dilakukan untuk kepentingan bersama, tetapi banyak hal juga yang dapat merugikan kepentingan bersama. Menyamakan persepsi, tujuan, prioritas, pekerjaan adalah hal yang tak mudah, akan banyak waktu pula yang akan terbuang. Untuk menjaga akar kebersamaan tetap terkontrol, pada keadaan survival kelompok, seluruh anggota harus segera memilih seseorang pemimpin, di mana seorang yang dipilih mempunyai beberapa kriteria yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknik survival. Dengan mengakui salah seorang dari anggota milik untuk dijadikan
pemimpin sudah dapat menyelesaikan satu masalah dalam kebersamaan. Selanjutnya, tindakan saat terjadi musibah. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk tetap tinggal di lokasi dan menunggu pertolongan tim SAR, yaitu yang pertama, survivor mengetahui bahwa telah terindeks oleh hubungan radio atau rute perjalanan ada yang mengetahui. Yang kedua, cari daerah terbuka untuk memudahkan tim SAR mengetahui dan bisa melakukan komunikasi lapang. Yang ketiga, cari lokasi yang terdapat sumber air dan persediaan makanan. Selanjutnya, menangani survivor yang menderita. Tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama, rawat survivor yang menderita atau sakit. Kedua, membuat tempat berlindung yang aman dari cuaca buruk dan hewan yang berbahaya. Yang ketiga, hemat persediaan makanan yang ada dan berusaha untuk mencari tambahan di sekitar lokasi. Selanjutnya, siapkan dan buatlah tanda darat ke udara dengan piroteknik maupun dengan benda lainnya, seperti smoke signal, flare, cermin, kain warna kontras, asap hasil membakar sampah, dan lainnya. Berikut adalah contoh susunan prioritas dalam keadaan survival. Pertama, tentunya yang paling utama adalah udara. Bernapas dilakukan setiap detik untuk bertahan hidup, oleh karena itu, udara mendapat prioritas utama untuk bertahan hidup. Survival tanpa udara umumnya hanya bertahan selama 3-5 menit. Selanjutnya dibutuhkan perlindungan dari cuaca buruk dan keganasan alam. Sejak keberadaannya manusia dibatasi lingkungannya sendiri, mulai dari temperatur yang sangat berpengaruh pada tubuh. Untuk itu diperlukan sesuatu yang dapat melindunginya, contohnya api yang dapat menghangatkan dan menjaga temperatur tubuh. Jika tidak ada rumah, tenda, atau gua, api dapat dimasukkan ke dalam prioritas kedua. Selanjutnya, istirahat. Sepele namun dibutuhkan. Dengan istirahat, jaringan tubuh akan terbebas dari CO2, asam, dan pemborosan lain. Istirahat yang dimaksud adalah istirahat fisik dan juga mental, sebab stres dapat mengurangi kemampuan untuk bertahan. Dengan demikian, istirahat dapat dimasukkan ke dalam prioritas ketiga. Selanjutnya, air. Kehilangan cairan dalam kondisi air yang tidak dapat diminum adalah persoalan di dalam survival. Tubuh manusia kira-kira terdiri dari 2/3 jaringan yang mengandung air dan merupakan bagian sistem sirkulasi di dalam organ tubuh. Air dapat menjaga suhu tubuh, memperlancar buang air, dan mencerna makanan. Kondisi lingkungan yang ekstrim tanpa air dapat mengurangi kemampuan bertahan hidup hingga 3 hari. Sehingga air dapat dimasukkan ke dalam prioritas keempat. Sangatlah bijaksana apabila pemakaian air dapat dihemat. Selanjutnya, tubuh manusia membutuhkan makanan 3 kali sehari. Tetapi sementara banyak manusia di benua lain hanya dapat makan sekali sehari atau bahkan tidak makan berhari-hari. Catatan menunjukkan bahwa tanpa makanan, survivor dapat bertahan selama 40-70 hari. Keharusan untuk mendapatkan makanan adalah prioritas terakhir dalam survival. Penghematan energi adalah salah satu cara untuk mengimbangi kekurangan makanan.